Nah, halo guys, ini kembali lagi bersama gua Amirul Aren Febrianto, dan di sini gua akan peragakan terkait pembuatan georeferencing. Yang pertama, ini agak gelap ya guys ya, jadi ntar gini. Nah, anjay. Oke, yang pertama kita buka dulu. Kita search Ina Geoportal. Oh, ini bisa guys, bisa. Bagian sini karena udah pernah search di ini tuh. Terus data RBI cetak. Kita loginkan dulu. Login. Terus kita cari lokasi Sambi. Sambi Boyolali. Tes. Kita cari yang sesuai dengan pembagiannya Sambi. 612. Ini di download. Terus yang 14334. Nah ini. Udah. Selanjutnya extract file. Kita silang jelas. Terus kita masuk ke bagian aksesnya. Oh, bisa di pause. Tapi jatuh ke rival. Terus kita beberapa orang kita ganti dulu ke WGS. Apply. Oke. Terus tadi data yang tadi itu jangan lupa teman-teman buat kita ekstrak dulu. Ini kita jadikan satu folder dulu. Kita cut, kita bikin folder baru di sini. Kita bikin apa ya? Kasih video SUG. Udah masuk, kita paste di sini. Nah, ini kita ekstrak dulu. Kita ekstrak. Enggak dia nih. Judul enggak judul dewe. Enggak judul dewe. Nah, aku neng baca. Kan aku udah di convert sih. Apa itu otomatis sih? Itu recording stop itu otomatis nih berarti. Aku udah memutus pas zoom ya. Nah, karena udah kita cek guys. Nah, udah kan berarti ini tinggal kita ada data, terus kita masukkan data yang tadi guys. Hmm.
Mana ya? Dokumen. Kalau belum terkonek folder, kita konekkan dulu, guys. Hmm. Hmm. Kita konek folder di sini kita masukkan. Dan kita datang. Itu tekan. Oke. Halo, teman-teman semua. Perkenalkan saya ya, teman-teman kita. Minta 024 Solo 3 ini berada di Fakultas Pertanian Universitas Dimas Malaysia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembuatan georeferensi. Untuk yang pertama, kita membuka Universitas dan website satu dua tiga. Ini aku udah login ya. Oke, biasanya itu kalian harus bikin akun dulu, kemudian loginnya di sini. Masukin email sama password kalian. Nah, password jangan sampai lupa. Kalau sudah masuk, kita pergi ke webmap. Jadi lagi di sini kita pilih jelas. Dan ke ini juga ini deh. Nah, kalau udah kita di bagian itu kita pilih di bagian akun Robain. Hmm, kita pilih ke kiri dulu, jadi ke atas. Jangan lupa diubah dulu. Kita menuju ke unduh data. Terus kita klik dua kali. Yang data PIC 25 k. Kita klik unduh data. Kiri terus ke kanan. Pilih input DMS. Kemudian kita cari lokalnya ya, langsung saja cari di sini. Kita akan mencari eh, lokasi Kerasan, Kerasan Kabupaten Semarang. Kemudian kita pilih yang kodenya masukkan sesuai itu ya guys ya. 1408 552 sama 524. Nah ini yang titiknya latitude-nya. Ini untuk yang 1408 522 DMS pindah ini berapa harus kita masukkan ini 37 ini 30 ini 67 30 nah, oke. Terus kita cari titik sebelahnya mau pojok. Nah, di bagian sini ada dua add control point guys, control point terus klik bagian pojok sini
input DMS, masukkan lagi ini 110, 40, 0, ini 07, 22, 30, dan oke. Oke kan, terus kita turun ke bagian bawah sini, add control point lagi, input DMS, masukkan lagi yang ini 10, 45, 0, ini 07, 07, 30, 0, kan oke. Kita pindah ke bagian kiri bawah, Terus setelah di download kita menuju ke menu download. kita ngapain lagi, Teman-teman. dan sini kita Kemudian input dua DMS file lagi. zip ini kita pindah dulu. Oke, 27, Kita bikin folder 30, download. silakan. Oke, Kemudian kita paste di sini. Oke. dan Kemudian setelah ini itu prinsipnya ekstrak software kita klik update key reference ini. pindah. Nah, lalu kita pilih bagian yang kedua. Setelah semua data yang dibutuhin udah terdownload, kita langsung aja menuju ke Archer ya. Nah, buka Archer ini. Pause stop, pause stop, stop. Kita ulangi lagi guys, tadi caranya. Kita input DMS lagi, masukkan aksen 37, 30, 57, 22, 30. Oke. Karena ini hilang, kita zoom to layer guys. Jadi yang muncul lagi. Kita menuju bagian pojok kanan atas. Kita cari sini. Add control point. Kita paskan ulang guys. Terus, 45, 6, Oke, 57, 22, 30. Oke. Kita lagi. Cari bagian pojok. Control point lagi guys.
input DMS sama kayak tadi, isi kosong 5. Nah, kalau yang ini long titik bagian tegak turun ya, dan juga yang latih itu yang kanan mendatar. 27, 30. Nah, kita tekan oke lagi. Oke, terus kita pindah bagian pojok kiri. Ya, begini aja sebagai kita sebagai anak ilmu tanah. Agak susah bagian Kalau teman saya jangan cerita kayak Maulana meme berapa yang lupa saya guys. Kita add control point lagi. Ini kita cari titik sini dan DMS. Terus ada 30, sorry, ada 37, 30, 57, 30, dan tentunya nol. Oke, nah kalau udah bisa semua, kita ulangi lagi guys. Update key referensi. Nah, halo guys. Nah, tadi kita udah selesai cara satu. Sekarang lanjut ke cara dua di bagian digitasi peta. Nah, ya kan tadi kan udah hasil dari georeferensinya ini ketumpuk jadi dua, ya kan? Nah, terus di bagian digitasi peta, ini yang kita diharuskan buat melengkapi dari hidrografi, pemukiman seperti itu ke satu wilayah kecamatan Sambi, guys. Jadi ini kita input dulu di bagian batas kecamatannya. Ini kita masukkan, sebentar ya guys ya. Nah, kita ubah dulu. Hmm. Ini termasuk dari bagian kecamatan Sambi. Ini udah saya udah saya digitasi. Di bagian sini itu dari batas kecamatannya guys. Gitu-gitu. Nah, jadi kalau misalnya dicoba di checklist, jadi kayak gini. Ini nanti juga dilengkapi sama apa namanya bagian kelengkapan dari administrasi soal selanjutnya nanti bakal dari bakal isi di bagian sininya. Nah, terus kalau udah, yuk kita lanjut di bagian poin. Bagian poin itu ada gereja kita masukin. Ini ada dua titik kan gerejanya. Nanti ada hutan, terus ada jalan lain, ada jalan lokal juga, terus ada jembatan, nanti ada kantor kecamatan, dan kantor desa. Ini kita coba di atas dulu guys. Jadi kayak gambaran awalnya tuh kayak begini. Ini awalnya udah saya digitasiin, dan juga ini ya agak susah guys karena juga kita perlu teliti, kita perlu kayak apa ya, perlu sabar buat nyambung-nyambungin kayak digitasi satu persatu manual lah gitu. Udah di kantor desa, kita lanjutkan di bagian kantor polisi. Kantor polisi udah, terus di bagian iuran.
kuburannya itu kuburan Islam, terus masjid, nanti ada pasar, terus ada pemukiman, ya ada pemukiman. Jadi orang-orang itu pada hidupnya di sini guys, karena pemukiman dari warga. Ya pendidikan, ini tempat buat sekolah, buat Yafi sekolah itu SD dimulai dari sini. Ada perkebunan, nih hijau-hijau itu perkebunan, terus ada rumah sakit. Nah, bagian rumah sakit tuh ya begitulah guys, rumah sakitnya. Terus bawah irigasi, lumayan gede juga. Bentar nih, lumayan sama coy. Kita ubah menjadi green. Nah, sawahnya tuh kayak begini, banyak banyak, sampai besar guys. Terus ada sawah ada hujan. Ini pakai irigasi dari mengandalkan hujan guys. Ada sungai, dari bagian situ ada tegalan. Dan nanti ada waduk bagian sini. Oke, jadi kurang lebihnya kalau dari digitasi peta itu seperti ini. Ini juga lumayan agak banyak. Jadi kita bikin manual. Kalau gambar dari peta aslinya itu kayak begini guys. Tuh, seperti itu teman-teman. Ini kurang lebihnya seperti itu. Dan nanti kita next di bagian acara 3, karena ini acara 2. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita stop share. Ini sih. Ya, tadi kan udah di bagian acara 1 dan juga 2. Acara 1 itu soal georeferencing, geoprocessing. Acara 2 soal digitasi peta, dan juga kita masuk ke acara 3 teman-teman. Kita bikin acara 3 itu soal pembuatan satuan peta waktu. Jadi yang pertama kita tuh bikin persoalan soal satu peta penggunaan lahan teman-teman. Nah, karena kita bagiannya dapat di bagian wilayah Kecamatan Sambi, ini adalah salah satu contoh dari peta penggunaan lahan. Di mana terdapat bangunan industri, bangunan penduduk, bangunan penduduk, perkebunan, pemukiman, sawah, sawah dan hujan, sawah belukar, segala, waduk. Nah, sedikit informasi juga teman-teman. Di bagian sini itu kita ketika menginput satu elemen dari administrasi Kecamatan Sambi itu dimohon juga buat teliti teman-teman. Karena kan misal ini, misal nih, semua ini udah ke input masuk ke bagian sini, input dalam Kecamatan Sambinya, tapi waduknya tuh kelupaan di input. Hasil nanti di bagian sini ya, itu pasti berlubang teman-teman. Jadi kayak seperti putih doang. Jadi bagian warna waduk, bukan yang warna hijau, hijau tua itu hilang. Jadi cuma putih. Gitu. Jadi kalau misalnya masukin input dari penggunaan lahan itu jangan sampai kelupaan atau bahkan terlewat dari satu elemen yang ada di satu kecamatan tersebut. Nah, dan selanjutnya itu kita membahas soal peta kemiringan teman-teman. Kalau peta kemiringan itu kita pakai data Demnas. Kita pakai data Dem yaitu data elevation model, yang dimana kita juga pasti yang awalnya kita sesuaikan dulu di bagian layarnya ini, kita sesuaikan buat koordinat sistemnya. Nah, ini karena udah teman-teman pakai BGS 1984, kita langsung caps di bagian peta kemiringan. Nah, peta kemiringan layarnya itu seperti ini teman-teman. Ini dimana diklasifikasikan ada 5 kelas, 0 sampai 8, 8 sampai 15, 9 sampai 25, 25, 45 sampai 100. Nah, yang di bagian peta kemiringan lereng itu agak susah juga sih di bagian prosesinya, bagian proses buat menjadikan peta kemiringan lereng, yang dimana kita diperlukan satu persatu langkah yang agak rumit teman-teman. Nah, hasilnya ketika kita udah masukkan dari step-step dari kita
dari quick editor, start edit, start to polygon, gitu-gitu, terus di solve, terus dia di solve lagi, terus nanti di rename, terus klik simbologinya yang dimana nanti hasilnya buat jadi seperti ini. Nah, udah teman-teman dari peta kemiring lereng itu seperti itu. Lanjut kita ke peta jenis tanah, teman-teman. Nah, dari peta jenis tanah, peta jenis tanah ini kita terklasifikasikan sebagai dua kelas, teman-teman. Yang dimana bagian sisi sebelah kiri dari peta kecamatan samping itu ada tanah andosol, dan juga di bagian sebelah kanannya itu ada tanah mediteran. Seperti itu. Yang dimana kita masuk dari langkah awal pembuatan peta jenis tanah itu kita masukkan SAP atau peta jenis tanah ke table of contentnya. Ini bagian table of contentnya ini. Lalu selanjutnya kita tuh flip, teman-teman, di klik dengan layar kacamatannya mungkin soal samping. Nah, ini kita klik bagian situnya. Nah, ini kita klik dengan layar kacamatannya, nanti di bagian simbologinya tuh ini, teman-teman, bagian simbologinya. Area ini karena tuh agak lama. Nah, di bagian simbologinya itu nanti kalau udah diklik klik itu kita ke bagian kategori, kita berbagian namanya SKTN ya, teman-teman. Nah, di sini ada objektifnya saya. Ini kita nanti bagian total values kita dapat dua ini. Gimana nanti kalau udah begitu kan semua nanti jadi seperti ini, teman-teman, kebelah. Nah, cukup simpel kalau data jenis tanah seperti itu, teman-teman. Terus nanti kita masuk di bagian peta penggunaan lahan, kita masuk di bagian peta satuan peta lahan. Ini dimana kita menggabungkan dari ketiga unsur peta tadi, ada peta jenis tanah, ada peta kemiringan, ada peta penggunaan lahan. Gimana kalau udah jadi, itu kurang lebih hasilnya itu seperti ini, teman-teman. SPL, satuan peta lahan. Nah, ini satuan peta lahannya ini terdiri dari ketiga unsur tadi, unsur peta tadi, teman-teman. Ada peta jenis tanah, peta penggunaan lahan, juga peta kemiringan. Nah, jadi itu seperti itu, yang dimana satuan peta lahan itu cukup simpel menggabunginnya. Jadi klik geoprocessing. Bentar, ini agak terganggu. Bisa pindahin dulu ke bawah. Nah, klik geoprocessing, terus nanti intersect. Kalau udah intersect nanti pilih itu, teman-teman. Tadi ketiga peta tadi itu dimasukkan ke sini, terus nanti baru tinggal di off, terus dia processing lagi, terus di off ya, teman-teman. Nah, terus hasil layarnya nanti di ini menjadi SPL. Nanti masuk di bagian simbologi lagi, terus nanti F of values, terus nanti dibikin seperti ini. Nanti hasilnya jadi seperti ini, teman-teman. Seperti itu. Dari sedikit rangkuman dari acara 3 ya. Seperti itu, teman-teman. Dan kalau udah, nanti kita lanjut ke bagian acara keempat, yaitu visualisasi data peta. Seperti itu, cukup sekian. Dan sampai jumpa nanti di acara 4, teman-teman. Teman-teman, kita kembali lagi di acara selanjutnya. Tadi kan acara 3. Sekarang kita ke acara 4, teman-teman. Nah, karena acara 4 itu menggunakan acara 4 membahas soal visualisasi data spasial 3D, itu kita haruskan pakai yang namanya Arsin, teman-teman. Jadi kita buka dulu share Arsinnya. Nah, kita tunggu dulu, teman-teman. Nah, bukaan seperti ini. Nanti saya tuliskan teman-teman, teman-teman. Oke.
Sedikit pembahasan di awal teman-teman, kalau udah jadi hasil ini teman-teman, keren kan? Nah, ini seperti itu, mantap teman-teman. Oke, kita langsung aja mulai ke bagian pembahasan awal terkait soal visualisasi data 3D. Nah, ini kan sebelum jadi gini teman-teman, kita ya langkah awal itu menyesuaikan sistem koordinatnya dulu. Jadi geografi Google WGS 194 teman-teman. Terus nanti kita masukkan data, kita masukkan data Demnas atau data elevation mesh, dem data elevation model demnya nasional ya gitu. Ini kita masukkan terus nanti cukup mudah sebenarnya teman-teman. Ya di bagian Pulau Madura kan tuh ada berapa ya? Ada berapa di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ada 13 Demnas di bagian Pulau Madura. Kita masukkan, nanti kita ketika udah dimasukkan itu kita klik kanan pada layar Demnas, gitu, teman-teman. Klik kanan, terus kita properties. Nanti kalau udah tuh kita ke base height, teman. Ya, atau sebenarnya ini digituin sih teman-teman, digabungin. Ini relatif sebenarnya. Jadi ke 13 data ini digabungin satu, gimana nanti jadinya seperti ini teman-teman. Dan setelah nanti itu digabungin, kita properties teman-teman. Kita ke base height. Nah, ini udah pasti nanti base height-nya tuh di bagian no elevation value from past surface. Kita pindah teman-teman. Yang awalnya gini, jadi gini. Nah, udah kan, langsung kita lari ke bagian sini. Factor to convert layer elevation value to scene units. Ini kita ganti ke 0,0001 ya teman-teman. Dan kalau udah semuanya ini, langsung kita OK. Dan nanti hasilnya langsung kayak gini, cuma nanti warnanya masih putih abu-abu atau hitam putih. Kita lari lagi teman-teman ke bagian simbol lagi. Nah di bagian ini itu kita ubah aja sih teman-teman. Mau dibikin warnanya apa, mau dibikin RGB kah atau yang seperti apa gitu, yang semutnya teman-teman aja deh gitu. Itu nanti kalau udah tinggal di OK teman-teman. Kalau di OK nanti hasilnya seperti ini. Jadi cukup simpel dan juga cukup mudah kalau bagian visualisasi 3D-nya. Jadi cukup oke juga kan teman-teman pembahasan petanya. Nah ini kayak gunungnya gede, dan lihat jadi dari bawah juga. Nah kayak begitu kurang lebihnya dari Pulau Madura tuh. Jadi bagian acara 4 tuh seperti itu. Dan kita lanjut di acara 5 teman-teman. Nah, buka dulu acara 5 teman-teman. Kita buka mapnya lagi. Nah, nah, jadi kan kalau misal di acara 5 itu kita men gimana acara 5 itu membahas soal layout ini teman-teman. Dan yang di layout ini itu ada dua. Yang dimana peta digitasi yang udah digitasi kita sama yang peta SPA yang tadi teman-teman. Nah, jadi sebelum ini kan awalnya itu gini teman-teman. Sebelum bagian layout ini kita pasti bagian data view. Ini karena udah masuk data frame-nya, ini yang gini teman-teman. Tapi kalau nggak belum masuk
data ini, data frame, dia nggak bisa tapi bagian SVL. Nanti tampilnya kayak tadi ya, cara 4 tadi teman-teman. Nah itu soal kayak tampilan awal yang peta yang berbeda di itu tadi di apa sih namanya di SQL di intersect di salah satu ini saja seperti ini doang berdiri sendiri, dia belum ada yang ngelakuin di bagian seperti ininya. Nah ini teman-teman saya jelaskan satu persatu. Di bagian garisnya ini apa, garisnya ini bagian pinggir-pinggirnya yang kenapa biru muda ini namanya grid teman-teman. Grid itu tuh mengatur atau menggaris biar kotak yang mau kita bikin, misal ini ada kotak nih teman-teman, kita kita bentuk itu langsung lurus dengan ini peta. Jadi kalau peta ini garis bantu namanya teman-teman, grid itu. Nah di bagian sini nggak perlu geser, nah dari sini. Nah ini jadi layouting peta itu terdapat banyak elemen teman-teman yang harus dimasukkan. Yang pertama ada arah mata angin, ada skala bar. Nanti kita harus mencocokkan juga skala petanya di em, bagian atas. Sebentar. Nah, di bagian sini, ini skala peta namanya teman-teman. Ini kita juga harus sesuaikan di bagian ini. Bagian peta yang mau kita layouting itu kita edit di 1:50.000. Nah, nanti ada juga legendanya. Ini ada data frame-nya. Ada juga kita mendapatkan petanya itu dari sumber mana aja harus kita sertakan juga teman-teman. Terus ini juga ada keterangan dari petanya soal ini tuh soal apa sih kayak begini, ada nama judulnya, terus ada juga eh, pembuat ini petanya itu siapa, seperti itu teman-teman. Kalau soal layouting peta dan cukup gampang juga sih kalau layouting peta. Jadi ini kan kalau misal langkah awal sebelum ini kan data view itu tampilannya seperti ini doang, jadi berdiri di sini doang, nih peta yang ini. Kalau udah di layouting, ini pasti kita harus milih dulu teman-teman. Mau portrait, kita petakan layouting portrait atau tegak ini, atau kita landscape kayak saya ini teman-teman. Landscape itu nanti gambarnya kotaknya ini nanti miring, miring, ya mendatar gitu loh, gitu. Nah, terus kita juga mau diatur ke kertas apa. Kita mau kertas A4 atau A2 atau A3 itu bebas. Kalau kita itu pakainya kertas A4 ya. Nah, gitu. Terus ya gitu deh teman-teman. Ini gridnya harus kita atur dulu, kita sesuaikan kotaknya ini masih berapa, kotak buat lagi ini masih berapa, ini gitu-gitu. Nanti kalau misalnya mau masukin di bagian ini, itu kita tinggal edit di bagian teksnya, kita ini, duh ketutupan lagi. Nah di drawing ini kita pencet, terus kita mau klik di bagian mana, pilih terus nanti kita namain, begitu teman-teman gitu. Jadi kalau persoalan soal membahas layouting peta itu sebenarnya cukup gampang. Cuman yang bagian agak tricky-nya itu kita harus juga detail, teman-teman. Data-data apa aja mau kita masukin bagian layout. Kita harus eh, kayak kita harus sertakan. Jadi kita harus agak memilah-memilih juga sumbernya dari mana, data-data apa aja yang kita tampilkan di layouting peta kita. Gitu. Seperti itu sih teman-teman kurang lebihnya. Jadi cukup sekian dari pembahasan digitasi, bahasan dari sistem informasi geografi praktikumnya dari saya Amirul Arya Brianto.
MIM 066. Ya. Cukup sekian dan juga terima kasih. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye teman-teman.